persalinan kelahiran bayi baru lahir dengan fokus utama bagaimana sih kita memastikan ibu dan bayi mendapatkan perawatan terbaik setelah kelahiran. Yuk kita pelajari bersama-sama. Nah, jadi sebelum kita melakukan asuhan, kita terlebih dahulu melakukan inform concern kepada ibu dan juga keluarga mengenai tujuan kita, prosedur kerja, dan juga kontrak waktu yang kita perlukan untuk melaksanakan prosedur. Nah, ini penting agar ibu dan juga keluarga paham dan juga mendukung proses yang akan kita lakukan nantinya. Ibu, iya, selamat pagi. Jadi di sini saya bidan yang bertugas untuk memeriksa bayi ibu pada ini. Sebelumnya saya ingin mengenai identitas ibu, bisa disebutkan ya ibu nama, tanggal lahir ibu, dan juga nama dari bayi ibu. Nama saya Ibu Dewi. Jadi saya lahir 16 Februari 1992 dan nama bayi saya itu Dinda. Oke, sudah benar ya dengan Ibu Dewi. Jadi di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada bayi ibu dan nantinya saya izin ya ibu untuk melepas selimut dan juga pakaian bayi ibu agar pemeriksaan yang dilakukan itu lebih maksimal. Nanti juga saya akan memberikan vitamin dan juga vaksin untuk melindungi bayi ibu ke depannya. Nanti prosedur yang akan saya lakukan itu berkisaran 20-30 menit ibu. Apakah ibu bersedia ya? Ya bersedia, pokoknya yang terbaik aja buat baby saya. Ibu saat ini apakah merasa pusing ya, Bu? Atau mungkin lemas atau ada rasa nyeri? Hanya sedikit lelah saja, Bu Bidan. Baik Ibu, saat ini kita lanjutkan untuk pemeriksaan data vital Ibu untuk menilai kondisi Ibu pasca persalinan apakah ada komplikasi ataupun tidak ya. Dan nanti Ibu bisa melanjutkan istirahat Ibu sembari bisa melakukan pemeriksaan kepada bayi Ibu ya. Pokoknya yang terbaik aja buat baby saya. Permisi ya ibu, saya dengarkan. Mau ditunggu ya ibu? Iya. Sebelum kita melakukan pemeriksaan, ada baiknya kita mencuci tangan dengan 6 langkah dan mengeringkannya, kemudian menggunakan handscoon dan menyiapkan alat serta memastikan kebersihan area kerja kita. Pertama kita periksa tekanan darah pada ibu. Kemudian kita periksa nadi, pernapasan, serta suhu ibu dan hasilnya normal. Kemudian kita mencuci tangan kembali dan memakai handscoon sebelum melakukan pemeriksaan kepada bayi. Pemeriksaan pertama yang kita lakukan yaitu mengukur berat badan bayi dan hasilnya adalah 3075 gram. Kemudian kita ukur panjang bayi. Dan hasilnya adalah 47,7 cm. Baik, pada pemeriksaan awal kita bisa menghitung pernapasan bayi menggunakan jam. Dan hasilnya pernapasannya baik sekitar 40 kali per menit. Kemudian menghitung denyut jantung dengan stetoskop. Dan hasilnya sekitar 110 kali per menit. Serta mengukur suhu bayi dengan termometer. Dan hasilnya adalah 36,8 Celcius. Nah, setelah mencuci tangan, kita lanjutkan pemeriksaan head to toe dari kepala dengan periksa apakah bentuknya simetris.
Nah, pada kepala itu bentuknya simetris dan tidak ada kaput succedaneum. Kemudian pada mata, untuk matanya simetris, tidak ada katarak dan pendarahan konjungtiva. Kemudian pada hidung, tidak ada pernapasan, cuping hidung dan juga septum nasi. Kemudian pada mulut, bentuknya simetris. Kemudian pemeriksaan pada telinga, setelah diinspeksi, posisi telinga lurus dengan garis kayal dari bagian luar mata. Kemudian pemeriksaan leher, kita lakukan palpasi pada leher dengan menggerakkan jari ke sekeliling leher untuk memeriksa apakah ada tiroid dan juga kelenjar yang bisa tumbuh di leher. Kemudian kita periksa klavikula dengan jari telunjuk dan meraba seluruh klavikula untuk memastikan apakah ada fraktur. Kemudian pemeriksaan tangan, kita bandingkan kedua tangannya apakah panjangnya sama. Kemudian setelah diinspeksi juga tidak ada sindaktili ataupun poliodaktili. Kemudian kita lanjutkan ke pemeriksaan dada. Dengan memeriksa kesimetrisan gerakan dada saat bernafas dan juga melakukan inspeksi puting susu dan juga areolanya. Dan hasilnya tidak transparan. Kemudian kita lanjutkan pemeriksaan abdomen untuk melihat apakah ada hernia umbilikalis dan juga pendarahan pada tali pusat. Dan hasilnya normal. Kemudian lakukan pemeriksaan pada genitalia. Dan juga anus. Kemudian pemeriksaan tungkai untuk memeriksa kesimetrisan dengan cara meluruskan kemudian membandingkan. Serta dilakukan tes ortolani untuk memeriksa apakah adanya fraktur atau tidak. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan spinal dengan melungkupkan bayi. Kita susur pada punggung atas sampai bawah dan tidak ada abnormalitas seperti spina bifida dan juga tidak ada sphincter ani. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan keseluruhan, warna kulit ya bagus, normal, tidak ada ruam ataupun bercak lahir dan juga memar. Baik, setelah dilakukan pemeriksaan head to toe, kita melakukan pemeriksaan refleks bayi yang ada dalam pemeriksaan. Yang pertama yaitu refleks Moro ataupun pijat pada bayi. Kita bisa melakukannya dengan menepukkan tangan ataupun mengentakkan tangan pada meja. Kemudian yang kedua refleks sucking atau menghisap. Kita bisa meletakkan jari kita yang bersih itu pada bibir bayi. Dan nanti bayi akan segera menghisap jari kita, maka itu normal. Kemudian ada refleks rooting yaitu mencari puting. Kita bisa meletakkan jari kita di pipi bayi dekat dengan sudut mulutnya. Kemudian jika bayi menoleh ke arah rangsangan dan membuka mulutnya, maka itu normal. Kemudian ada refleks palmar
yaitu genggaman tangan dari bayi, kita bisa meletakkan jari kita di telapak tangan bayi. Dan jika bayi menggenggam jari kita dengan kuat, maka refleksnya normal. Kemudian ada refleks Babinski. Kita mengusap telapak kaki bayi dari tumit ke arah jari-jari, dan jari-jari akan terbuka dan ibu jari bergerak ke atas, maka itu normal. Kemudian refleks yang terakhir yaitu refleks tonic neck. Cara pemerisaannya yaitu dengan memutar kepala bayi ke satu sisi saat ia dalam posisi terlentang, dan lengan bayi di sisi yang menghadap akan lurus, sementara lengan yang berlawanan akan menekuk, dan itu normal. Permisi Ibu, untuk pemeriksaan bayi Ibu sudah selesai ya, dan hasilnya semuanya normal. Sekarang saya akan berikan vaksin dan juga imunisasi untuk menghindari infeksi dan juga pendarahan pada bayi Ibu. Jadi saya minta tolong ya Ibu untuk membantu saya memberikannya dengan membantu menggendong bayi Ibu ya Bu ya. Sekarang Ibu bisa duduk terlebih dahulu, saya bantu Ibu untuk menggendong bayinya terlebih dahulu. Baik Ibu, kita buka dulu ya Bu balonnya, nanti ya saya akan menyuntikkan di bagian paha pada bayi. Oke. Ibu, ini di mana yang di sebelah mana yang bakalan disuntik anak saya? Pertama saya akan suntikkan vitamin K-nya di paha sebelah kiri. Oke. Kita pakai kacamata dulu ya. Itu tujuannya apa ya? Untuk menghindari infeksi. Nanti mata adiknya jangan dikucak-kucak ya Bu ya. Ibu bisa bantu pegang ya bayinya. Ya, saya pegang ya. Ya, anak saya. Bu, kapasnya bisa ditekan ya. Baik Ibu, untuk pemberian salep mata dan juga vitamin K-nya sudah selesai. Nanti 1 jam Setelah ini ya, 1 jam setelah ini saya kembali lagi Ibu untuk memberikan imunisasi hepatitis untuk bayi Ibu. Misi Ibu, ya sekarang saya lanjutkan ya Ibu pemberian imunisasinya, kan sudah 1 jam nih. Tadi saya juga sudah berikan salep mata dan vitamin K. Sekarang saya berikan lagi imunisasi hepatitis di paha sebelah kanan. berarti disuntik lagi anak saya? Saya dibuka kembali ya. Oke. Coba sedikit. Ini saya pegang lagi ya. Iya Bu, bisa minta tolong dipegang lagi ya. Bu, makasih ya teman ya. Habis ini ada lagi yang harus disuntik atau enggak? Prosedurnya sudah selesai Bu. Saya sudah berikan vitamin K, kemudian salep mata dan juga vaksin hepatitis. Nanti bayi Ibu pastinya akan lebih terlindungi dari infeksi-infeksi gitu ya. Kita ditutup kembali Bu. Ya, tolong ya.
Ibu untuk pemeriksaan dan juga pemberian vitamin pada bayi Ibu sudah selesai, Bu. Ibu bisa kembali beristirahat dan juga menyusui kembali bayi Ibu ya. Terima kasih ya Bu Bidan ya. Bu, tadi kan udah dilakukan pemeriksaan fisik nih sama anak saya, tapi saya khawatir nih dalam pemeriksaan itu anak saya gimana ya, apa fisiknya lengkap, apa dia ada kelainan, atau gimana, soalnya saya berkhawatir gitu loh, refleksnya gimana, jadi saya kurang ngerti karena jujur aja ini kan anak pertama saya, jadi saya agak khawatir gitu loh kalau dia ada kurang atau gimana gitu. Tenang saja Ibu, tadi setelah dilakukan pemeriksaan secara keseluruhan ya, itu bayi Ibu tidak ada tanda-tanda abnormal ataupun mengalami infeksi, itu tidak ada, dan refleksnya juga semuanya normal gitu, jadi tidak perlu khawatir Ibu ya. Itu ya Bu ya, jadi aman kan ya Bu ya, semuanya aman kan, saya agak khawatir soalnya ini karena saya. Oh iya Bu, saya sedikit lupa untuk menanyakan apakah ada efek samping dari imunisasi yang sudah Ibu berikan tadi? Nah, untuk efek samping yang mungkin terjadi itu hanya reaksi ringan ya Ibu ya. Misalnya terjadi kemerahan ataupun bengkak di tempat yang saya suntikan tadi. Nah, nanti jika itu terjadi, Ibu bisa kompres dengan air hangat. Nah, tapi jika bayi Ibu itu mengalami demam tinggi ataupun rewel berlebihan, bisa kembali ke sini lagi ya Ibu. Dan kira-kira berapa lama ya tali pusat bayi saya akan lepas? Biasanya tali pusat itu akan lepas dalam waktu 5-10 hari setelah bayi lahir Ibu, tapi juga terkadang bisa lebih lama pada beberapa bayi. Dan yang paling penting itu Ibu harus tetap menjaga kebersihan dari tali pusatnya, jangan membungkusnya dan ditutupi dengan popok, dan juga pastikan tetap kering ya Ibu, jangan diberikan bedak ataupun cairan lainnya. Dan nanti jika ada tanda-tanda infeksi, misalnya kemerahan di sekitar kulit, kemudian bengkak ataupun baunya tidak sedap, Ibu bisa datang kembali ke sini ya Ibu. Nah, jadi meskipun asuhan kelahiran bayi baru lahir lebih berfokus kepada bayi, tentu ibu juga harus tetap mendapatkan pemantauan untuk memastikan bahwa baik dari ibu ataupun bayi mendapatkan asuhan yang optimal. Nah, semoga dengan adanya video ini dapat membantu kita semua dalam memahami pentingnya asuhan bayi baru lahir setelah persalinan.